وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berada di tanggal 7 Jumadal Tsaniyah 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Desember 2022. Alhamdulillah, kita berjumpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat sehat tersebut bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Islamiyah menjelaskan tentang hakikat nikmat dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya syukur itu adalah ta'atul mun'im. Asyukru ta'atul mun'im. Syukur adalah Anda mentaati Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan Anda nikmat. Dan nikmat itu ada dua. Ada nikmatun mutlaqah dan nikmatun muqayyadah. Nikmat yang mutlak adalah nikmat yang berkaitan dengan iman, Islam dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang. Meskipun orang-orang tersebut dekat dengan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, tidak mesti orang yang dekat dengan orang-orang saleh, dengan para rasul, dia akan mendapatkan nikmat yang sama dengan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena nikmat mutlaqah ini nikmat yang berbasiskan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini akan terus dirasakan oleh seorang hamba sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmatun muqayyadah, nikmat yang qayyad, artinya yang terputus. Nikmat yang sebentar. Itu nikmat berupa kenikmatan dunia. Dari umur, kesehatan, harta, anak-anak, jabatan. Nikmat ini Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai, juga kepada orang-orang yang Allah tidak cintai. Orang kafir memiliki semua ini. Dan nikmat ini terbatas hanya di dunia. Dan nikmat ini akan Allah tanya nanti pada hari kiamat. Dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul kita bersabda alaihi salatu wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan pernah beranjak, tidak akan pernah bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat kelak sampai ia ditanya tentang 4 hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini pertanyaan yang khusus, bukan berarti pertanyaan terbatas hanya ini saja. Di antaranya apa? Tentang umur. An umrihi fima afna, tentang umurnya. Di antara kita ada yang sampai 60 tahun bahkan lebih misalnya. Allah tanya untuk apa dihabiskan. Ya. Wa an jasadihi fima ablah, tentang jasadnya untuk apa dia capekkan. Yang malam ini orang nanti akan bersenang-senang, dia capek, dia ngantuk sampai dia menunggu jam 00. Untuk apa dia bergadang? Allah akan tanya nanti pada hari kiamat tentang itu. Untuk apa dihabiskan? Apakah untuk taat kepada Allah atau untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentang ilmu, yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya, sudah apa yang dia kerjakan tentang ilmunya itu. Dari ilmu
dari satu majelis ke majelis yang lainnya, dari satu hadis ke hadis yang lainnya, dari satu ayat ke ayat yang lainnya, dari satu ustadz ke ustadz yang lainnya. Diamalkan tidak? Sepekannya kita mengaji, Allah akan tanya pada hari kiamat. Dan yang keempat, wa an malihi aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang harta, dari mana ia peroleh dan kemana ia habiskan. Jadi harta dua jemaah. Ya, dari mana kita peroleh dan kemana kita habiskan. Ini kata Ibnu Qayyim, nikmatun muqayyadah, nikmat yang terbatas. Bahkan dari nikmat ini Allah batasi dengan umur, dengan kematian, harta dengan habis, bahkan dengan foya-foya terkadang, atau bahkan harta kita diwariskan oleh keluarga kita. Tentang badan kita terkadang Allah hentikan dengan penyakit dan seterusnya. Karena itu nikmat ini yang Allah anugerahkan kepada kita, sejati-jati nikmat adalah apabila nikmat itu menjadi sebab kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin memuliakan, kedua nikmat ini harus kita syukuri. Lebih-lebih lagi nikmatun mutlaqah, nikmat yang mutlak, yang tak terbatas. Yang nikmat ini, yarhamukallah, akan Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam seluruh penghuni surga. Dalam surah Al-A'raf, surah ke-7, Allah sebutkan Subhanahu wa taala tentang penghuni surga yang dimasuk surga dengan nikmat dari Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah. Jadi nikmat hidayah kita rasakan di hari ini akan terus kita dapati sampai hari kiamat. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala tunjuki kita masuk ke dalam surga. Kalau sekiranya bukan hidayah dari Allah, tentu kita enggak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah Allah muliakan, nikmat ini luar biasa. Jangan kita habiskan setiap detik, setiap menit kita untuk maksiat kepada Rabbul Alamin, karena Allah akan hisab nanti pada hari kiamat. Dan Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam dalam hadis Muslim, "Ma minkum illa sayakallimuhu Allahu yaumal qiyamah. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidak ada di antara antum, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali nanti pada hari kiamat akan Allah ajak bicara. Antara dirinya dengan Allah tidak ada seorang pun penterjemah. Allah tanya kepada kita tentang semua nikmat yang selama ini sudah kita rasakan, ikhwan. Karena itu jadikan nikmat ini sebagai apa? Sebab dan tangga menuju takwa dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyukru ta'atul mun'im. Syukur itu adalah Anda mentaati Allah Zat yang memberikan Anda nikmat. Salah satu nikmat mutlaqah adalah nikmat diberikan oleh Allah keteguhan hati. Ats-tsabat 'alal haqq. Teguh di atas petunjuk, di atas hidayah, di atas kebenaran. Yang hari ini kaum muslimin sedikit demi sedikit luntur ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi penghujung tahun. Dengan dalih toleransi, dengan alasan menghormati, tapi terkadang rela menggadaikan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kalimat la ilaha illallah tersimpan jauh sikap ini, ikhwah. Kita tahu bahwasanya rukun la ilaha illallah itu ada dua. Pertama an-nafyu, peniadaan, menghilangkan, meniadakan segala macam bentuk peribadatan Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-itsbat. Apa artinya itsbat? Menetapkan, kokoh, konsisten dengan siapa? Dengan Allah. Jadi sejatinya kalau kita mengatakan la ilaha illallah, kita harus teguh pendirian. Kita harus istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam hal yang bisa melunturkan akidah kita kepada Allah ini tiadakan, dihilangkan. Dan ini makna Islam. Sehingga kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsa, dia mengatakan al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah Anda berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan dengan menjalankan segala ketaatan kepada Allah. Kalau itu bukan ketaatan, jangan dikerjakan. Apalagi notabene maksiat, syirik, kufuran dan mengada-ngada atas nama Islam. Dan yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi.
serta berlepas diri dari kesyirikan, dari kekufuran dan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Ini Islam. Dalam kata Islam ada keteguhan hati. Dalam kata Islam ada istiqamah. Ada ikhwan istiqamah di sini? Ada, insyaallah. Semoga antum istiqamah. Allahumma. Ikhwan fillah azakumullah. Ya, keteguhan hati ini yang setiap hari kita minta kepada Allah. Kita baca minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kata para ulama dan sebagian tafsir mereka, ayat ini ditujukan untuk 3 orang ikhwan. Pertama, mereka yang sedang berada di persimpangan jalan dan tersesat. Kalau dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, artinya dia minta hidayah. Minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena enggak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bisa memberikan hidayah kecuali hidayatul bayan wal irsyad, hidayah penjelasan seperti ini. Tapi hidayah di mana hati itu dipegang oleh Allah, hanya Allah Rabbul Alamin. Sehingga ketika Nabi SAW mendapati pamannya meninggal dunia, ingin sekali masuk Islam dan dia berdoa kepada Allah agar masuk dalam. Ketika matinya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Anda wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling Anda cintai. Sekalipun hanya Allah saja yang bisa memberikannya. Yang kedua, kata ahli tafsir, ihdinas siratal mustaqim bagi mereka yang telah ada dalam hidayah seperti kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqamah, diberikan keteguhan hati. Karena enggak setiap orang ketika dapat hidayah, dia bisa teguh hati, enggak bisa. Ya setiap orang. Karenanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Wahai orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Yang sudah beriman diperintahkan untuk beriman lagi. Artinya apa? Al-itsbat was-sabat. Kokoh, teguh pendirian di atas al-haq. Ini yang kita minta. Yang ketiga kata ahli tafsir, ihdinas siratal mustaqim maknanya bagi kita yang telah istiqomah, berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan oleh Allah jalan-jalan kebaikan. Berapa banyak orang yang sudah dapat ilmu, tahu sunnah misalnya, tahu yang wajib, tahu perkara-perkara yang sunnah, tapi dia enggak istiqamah mengerjakan yang sunnah. Baca Al-Qur'an, katakan iqra'ul Qur'an, baca Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembacanya. Baca Quran gitu. Jarang. Karenanya kita minta kepada jalan-jalan kebaikan. Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berteguh hati, berjihad di jalan kami, kepada kami kata Allah, kami akan bukakan bagi dia jalan-jalan menuju ketaatan, dan kami akan beserta orang-orang yang berbuat kebajikan. Lihat ikhwan, jadi 3 poin kata ahli tafsir. Pertama, ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya, kita ada di posisi yang mana? Ke-1, alhamdulillah enggak. Yang kedua, atau barangkali yang ketiga, kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukhwanifiddin azakumullah. Pembahasan kita ini pembahasan yang luar biasa. Ya, dibutuhkan oleh setiap orang, apalagi yang ngomong pada malam hari ini. Setiap kita butuh keteguhan hati. Kenapa? Karena kita melihat kondisi masyarakat saat ini di mana kaum muslimin benar-benar banyak fitnah, ujian, cobaan yang mendarat siang malam. Banyak mereka bukan hanya meninggalkan amal, tapi meninggalkan akidah. Dalam hadits Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsil kafira wa yumsil mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Imam Muslim membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, segera beramal
Segera beramal. Karena apa? Karena fitnah, ujian, cobaan, kesyirikan, kekufuran, kata Imam Ahmad. Yang namanya fitnah kata Allah pertama syirku billah, syirik kepada Allah, wal kufur, kekufuran, wal bid'ah, wal ma'asi, maksiat, dan segala macam hal yang bisa membuat kita menyimpang dari jalur kebenaran. Fitanan kaki ta'ilal mudlim, seperti potongan malam yang sangat gelap. Orang itu paginya beriman, sorenya kafir kepada Allah. Artinya cepat sekali menuju kepada kekafiran. Dari ucapan, dari i'tiqad, keyakinan, dari perbuatan, mudah orang itu dikafirkan, mudah diajak kepada jalan-jalan kekafiran. Yang sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa kata Nabi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan dunia sedikit. Lihat, ya, antum jangan kira kaum muslimin ini mayoritas. Nah, mayoritas. Di angka berapa sekarang mayoritas itu? Dulu 98, sekarang turun 70-an. Tapi di sana kaum muslimin, orang-orang Islam mulai tertarik dengan Islam. Tapi di negeri Islam sendiri kaum muslimin, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya seakan-akan kita bukan hidup di negeri Islam, kata Syekhul Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Thalathatul Usul. Lihat. Yang kedua, ikhwan, masalah keteguhan hati ini berkaitan dengan masalah hati sebenarnya. Hati ini milik siapa? Milik dia? Milik yang di rumah? Atau milik siapa? Milik Allah. Allah yang membolak-balakan hati kita. Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati kita ini beriman atau kufur kepadanya Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doanya antum hafal insyaallah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati. Ini sifat Allah ya. Allah punya sifat muqallib al-qulub, tapi nama Allah bukan muqallib al-qulub. Bab sifat, bab pembahasan sifat-sifat Allah ausa' minal asma. Lebih luas dibanding pembahasan tentang nama-nama Allah. Ini sebenarnya kita butuh pembahasan akidah al-asma wa sifat. Dengannya kita beribadah kepada Allah. Semakin orang itu faham tentang nama dan sifat Allah, semakin beribadah kepada dengan penuh kekhusyuan. Penuh itu. Terus sampai mana kajian tauhid kita ya? Al-asma wa sifat tadi bahas. Ya. Paling enggak pakai bukunya Syekh Abdul Razak, Fiqhul Asma Al-Husna. Bagus. Ya. Kata Nabi, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang Maha membolak-balikan hati, tetapkan, kokohkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Agama disebutnya asy-syariah, al-amr, perintah dan juga larangan Allah. Akidahnya, manhajnya, fikihnya, semuanya. Ya, lalu ditanya, ya, fakultu ya Rasulullah, kata Anas, ya Rasulullah, amanna bik wa bima ji'ta bihi fa hal takhafu alaina? Ya Rasulullah, kami ini telah beriman kepada Anda. Dan apa yang Anda bawa ya Rasulullah? Fa hal takhafu alaina? Apakah engkau khawatir atas diri kami? Takhafu ala artinya mengkhawatirkan diri. Kalau takhafu min, takut dari sesuatu. Ya. Kata Anas, fa hal takhafu alaina? Apakah Anda khawatir kesesatan, keburukan akan menimpa kami sehingga kami kembali kepada kekufuran ya Rasulullah? Qala na'am, kata Nabi, betul. Innal qulub baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati hamba itu berada di antara dua jemari-jemari Allah. Allah bolak-balikan kemana Allah mau. Sehingga kalau ada orang sudah condong kepada kesesatan, orang sudah asyik dengan sesuatu yang berbau, yang berlabel kesesatan, kemunafikan, kemaksiatan, kezaliman, Allah akan condongkan hatinya kepada hal tersebut. Allah mengatakan Subhanahu wa taala, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika hati mereka menyimpang,
Allah simpangkan kemana hati mereka mau menyimpang. Dalam ayat tentang para sahabat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manhaj para sahabat sebagai dalil akan kebenaran. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah nyata jelas hidayah bagi dia dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, ada kecondongan kepada kesesatan, ya, dia akrab, dia hatinya mulai meresap kesesatan, kata para ulama. Hatinya ibarat sebuah apa yang namanya itu yang bisa nyerap air, spons, diserap. Dia condong kepada kesesatan, mengikuti jalan selain jalan para sahabat orang beriman. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami sesatkan kemana dia mau tersesat. Wa nuslihi jahannam. Kami masukkan ke dalam jahannam. Dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Lihat ya, kalau Nabi saja khawatir kesesatan menimpa para sahabat, apalagi kita? Apalagi kita? Ya. Terkadang kita asyiknya bekerja, ketika azan memanggil, entar aja, tanggung. Ya, ini menunjukkan terkadang dalam hati kita ada kecondongan kepada sesuatu yang berlain dengan syariat. Ya, ini ya kawan. Karena pembahasan ini berkaitan dengan masalah apa? Masalah hati. Kemudian kita melihat banyaknya orang-orang yang murtad dari Islam. Murtad banyak, ya. Makanya kita butuh apa? Keteguhan hati, ya. Dan hati itu disebut qalb karena mudahnya berbolak-balik. Orang hari ini bisa cinta, besok benci. Orang ini beriman, besok kufur. Ada tidak? Ada. Sehingga kata Nabi SAW, innama sumiyal qalbu min taqallubihi. Sesungguhnya hati disebut qalbun, ya, dinamakan qalb karena sifatnya suka berbolak-balik. Berbolak-balik hati ini. Innama mathul qalbi kamathali rishatin fi asli syajarah yuqallibuha ar-rihu dhahran li batnin. Hati itu disebut hati, dia mudah berbolak-balik seperti sehelai bulu yang ada di pepohonan yang mudah berbolak-balik karena terpaan angin. Itu hati, jemaah. Begitupun apa yang ada pada hati kita berupa iman, terkadang naik, terkadang turun. Kalau lagi drop, kalau lagi down, bisa amal-amal keburukan yang kita kerjakan. Sehingga kata para ulama sunnah, al-imanu qaulun wa amalun yazidu bi ta'atin yanqusu bi ma'siyatin. Iman itu ucapan dan perbuatan, dia naik dengan ketaatan dan dia turun dengan kemaksiatan. Kata Syekhul Islam, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman itu bertambah dengan keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Ar-Rahman, dan berkurang karena mentaati setan. Lihat. Jadi masalah keteguhan, masalah hati. Hati ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada yang memberikan keteguhan. Jangan Nabi sering berdoa agar hatinya diberikan keteguhan, diberikan kebersihan. Dalam satu doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu anta maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya. Di antara sifat takwa apa? Ats-tsabat. Wa zakkiha. Bersihkan ya Allah. Karena Engkau satu-satunya zat yang Maha membersihkan. Engkau walinya, Engkau penolongnya. Ya. Nah ini ikhwan, masalah hati. Pentingnya kita bahas masalah keteguhan. Kemudian poin berikutnya, kenapa kita bahas masalah ini? Karena keteguhan itu dibutuhkan sampai kita mati. Allah firmankan Subhanahu wa taala, antum sering dengar dalam khutbatul hajah dan khutbah Jumat sepekan sekali, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, lanjutin, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai yang beriman, bertakwalah anda semuanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah anda mati kecuali anda mati di atas Islam. Ini wasiat Allah, iman, takwa, dan istiqomah. Lihat. Ya. Oleh karena itu nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan ini bukan hanya di dunia tapi di akhirat.
dan juga dikubur. Allah mengatakan yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan ucapan orang beriman di dunia dengan ucapan yang teguh dan juga di akhirat. Al-Hafidz Ibnu Katsir, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan mengatakan kalimat keteguhan di dunia, kalimat iman yang nanti akan dibawa sampai keteguhan di akhirat, yakni dikubur. Dikubur ikhwan. Dikubur. Kita akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi SAW mengubur jenazah Ansar, dikubur oleh Nabi dan para sahabat, Nabi diam. Setelah selesai dikubur, Nabi mengangkat kepalanya ke atas, ke bawah dan mematuk-matukkan tongkatnya. Nabi katakan, "Istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu tatsbit fa innahu al-ana yus'al." Mintalah ampun kepada Allah untuk sahabatmu, untuk temanmu ini. Mohonkan ampun kepada Allah untuk sahabatmu ini yang telah mati. Dan mintakan as-sabat, ucapan yang teguh, yang lahir dari hati yang teguh, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Lihat, Allah sebutkan juga, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, yang menciptakan kami Allah, sudah pasti kami sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia beristiqamah di atasnya. Maka dikhabarkan ketika dia mati dalam tafsir para ulama, la tahzanu, jangan kamu sedih, jangan kamu berduka cita. Wa abshiru, bergembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kata di tafsir, ucapan ini ketika orang itu sedang sakaratul maut, Allah turunkan malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan para malaikat mengatakan, jangan sedih, jangan duka cita, jangan khawatir menghadapi masa depan berupa akhirat. Jangan takut ketika Anda menghadapinya. Jangan sedih ketika Anda meninggalkan keluarga Anda di dunia ini. Lihat, ini kapan? Ketika orang itu sedang sakaratul maut. Dan sedang sakaratul maut ini kata ulama adalah perkara yang sangat berat. Setiap kita akan merasakan sakaratul maut. Yang kata Nabi SAW mengatakan, inna likulli mautin la sakarat, inna likulli mautin la sakarat, sampai 3 kali. Sesungguhnya kematian itu punya sekaratnya. Dan di kala sekarat itu sangat berat. Sangat berat. Ketika orang itu sekarat mengatakan wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wa antafatis saqu bis-saq. Dia mengatakan, siapa yang bisa meruqyah saya agar malaikat maut enggak datang menjemput saya ketika saya mati. Wa antafatis saqu bis-saq, kaki dan betis saling bertautan. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin pasti akan mati berpisah dengan dunia. Ini sekarat. Dalam surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 100 Allah katakan, ketika orang itu mati mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Kata sebagian tafsir, ini dalam kondisi dia sekarat, belum dikuburnya. La'alli a'mala salihan fima tarak, agar aku bisa kembali ke dunia mengerjakan amal saleh. Lagi sekarat minta kembali. Ya ikhwan, keteguhan hati sampai mati. Bukan hanya di dunia dan bukan hanya di mulut. Karenanya di antara ayat yang membuat Nabi kita berubah adalah Allah mengatakan fastaqim kama umirtu. Wahai Muhammad, teguh hatilah engkau sebagaimana yang telah kami perintahkan kepadamu. Berubah nampaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ubahnya kenapa? Pekerjaannya. Ya. Nah, ya ikhwan. Sekarang bagaimana sarana kita agar berteguh hati? Ya. Ini malam ujian dari Allah. Teguh hati enggak kita megang tauhid? Apa kita mau ikut turun ke jalan, nyalain api, bersorak-sorai, tidur tengah malam, akhirnya kita kalau mengatakan hayya 'alas shalah, lewat. As-salatu khairun minan naum. Dijawab sambil ngeledek, as-salatu naun-naun.
La haula wala quwwata illa billah. Teguh hati. Ya, setiap nafas kita Allah uji. Dalam ketaatan atau dalam kemaksiatan. Nah, kita butuh sarana peneguh. Kita ringkas ikhwan. Sarana pertama, berpegang teguh ats-tsabat bil Quran. Berpegang teguh dengan apa? Dengan Quran. Kata Syekh Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili dalam Twitternya, hafizahullah, dia mengatakan yang mananya, saya bingung dengan orang yang mendambakan keteguhan dan kegembiraan. Fala yaqra'ul Qur'an walau kana marrah. Tapi dia enggak baca Quran walaupun sekali. Ya. Baca Quran? Enggak. Handphone? Kulla yaum. Tiap hari. Ini ujian ya, kawan. Gimana kita ingin mendambakan keteguhan hati tapi sumber keteguhan kita tinggalkan? Kata sebagian syair, tarjun najata walam tasluk sabilaha. Anda menginginkan kebahagiaan tapi Anda enggak menempuh jalannya. Fa'alam anna safinata la tajri 'alal yabisi. Ketahuilah, perahu, sampan, apalagi yang dari bambu, getek, enggak akan pernah berjalan di atas daratan, enggak akan. Satu hal yang mustahil ikhwah. Kalau kita ingin sabar, ingin kokoh, teguhnya hati, kita lupakan Quran. Pada dalam Quran ada sumber peneguhan hati. Kita lihat ikhwah. Dalam surah Al-Furqan, surah 25. Tapi enggak tahu di atas dibuat tengah. Ya, ayat 32-33 Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala tentang Al-Quran dan tujuan diturunkannya Quran oleh Rabbul Alamin. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Maka berkatalah orang-orang kafir, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Quran itu enggak turun sekaligus? Sebagaimana Injil, sebagaimana Taurat, sebagaimana Zabur, sebagaimana Suhuf, Allah turunkan jumlatan wahidah, sekaligus. Kenapa nih bertanya? Apa kata Allah? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah Muhammad, supaya kami teguhkan dengannya hati Anda. Teguh. Masya Allah. Warattalnahu tartila, dan membacanya dengan tartil. Apa itu tartil? Kata Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil, ay bima'rifatil ibtidai wal waqf, dengan mengetahui kapan kita berhenti, kapan kita wakaf. Ini ilmu tentang al-ibtida wal waqf, al-wuquf wal ibtida. Ini salah satu cabang ilmu tajwid yang muhim jiddan, sangat penting. Kapan kita menyambung ayat, kapan kita berhenti. Ada wakaf-wakaf yang lazim, yang wajib. Ya, belajar tajwid ikhwan. Belajar tajwid Ahlus Sunnah harus bisa tajwid. Kata Imam Al-Jaziri rahimahullah taala, al-akhdhu bit tajwid hatmun lazimun wa man lam yujawwid fa huwa athimun. Baca Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Siapa yang enggak pakai tajwid hukumnya dia berdosa. Lihat. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Tidaklah orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, yang gak jelas, melainkan kami datangkan kepada Anda wahai Muhammad dengan yang benar dan paling jelas penjelasannya, itu Quran. Lihat, salah satu fungsi turunnya Quran, kata Allah apa tadi? Untuk meneguhkan hati. Bagaimana hati kita akan teguh kalau kita berpaling dari Quran? Kita gak baca Quran, kita tinggalkan Quran, ya, kita lebih senang dengan berselancar di dunia maya. Jadi kita sangat hafal dengan letak-letak huruf. Masya Allah. Ikhwan, baca Quran. Kapan terakhir kita baca Quran?
Baca Quran. Kalau ditanya kenapa Quran sebagai sumber peneguh? Karena Quran datang membawa iman. Dan orang itu dikatakan punya hati ketika hatinya penuh dengan keimanan. Dan hati menjadi sumber Allah melihat kita. Dalam hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Allah tidak lihat kepada tubuh-tubuh kalian, tidak pula kepada rupa-rupa kalian. Allah lihat kepada hati dan amal kalian. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini dan takwa itu di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, kenapa Quran sebagai sumber peneguh? Karena ada ayat-ayat yang ketika turun untuk meneguhkan hati para sahabat, hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga sebagai contoh ya ikhwah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dituduh oleh orang-orang musyrikin, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.